Beredar unggahan di media sosial Instagram yang memaparkan hasil autopsi diplomat muda sekaligus staf Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pengayunan yang ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Adapun akun Instagram @nationalsecurity.id mempublikasikan sebuah unggahan yang mengklaim berasal dari Divisi Forensik NSA, menyebut kematian Arya bukan disebabkan bunuh diri. Dalam unggahan itu disebutkan terdapat luka memar pada tubuh korban serta tanda menyerupai simbol di bagian perut kiri bawah yang belum berhasil diidentifikasi. Unggahan tersebut juga menyebut Arya menjadi korban pembunuhan terselubung oleh pelaku yang diduga merupakan aktor profesional dengan metode pembungkus atau non-destructive killing. Namun, informasi tersebut dibantah pihak Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Komisioner Kompolnas Koiril Anam menegaskan, hingga saat ini belum ada hasil resmi otopsi atas kematian Arya Daru Pengayunan. Hal ini dikatakan Anam saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa 22 Juli 2025. Yang lain atau barang-barang yang lain yang terkait peristiwa itu jauh lebih lengkap. Di media sosial juga soal hasil otopsi diplomat ini. Visum. Otopsi kan belum. Semuanya ini sebelah sini loh. Saya tahu itu, saya sudah baca. Jadi begini. Yang ekspresi begitu ya. Kami, apalagi saya backgroundnya aktivis HAM, komisioner Komnas HAM, menghargai semua analisa atas peristiwa. Karena itu menjadi bagian dari kontrol publik terhadap sebuah peristiwa. Tapi kami yang mengharapkan analisa itu berdasarkan fakta yang valid, proses yang valid. Hargai keluarga yang kehilangan anggota keluarga, hargai rekan-rekan polisi yang juga sedang bekerja dengan pendekatan saintifik. Sampai detik ini belum ada ya hasil otopsi. Jadi kalau itu berdasarkan otopsi begini saya juga baca ada ini. Satu. Yang kedua, ya itu kan peristiwa yang gampang. Kayak tadi misalnya kami lihat soal kunci gitu ya. Nah itu tidak hanya soal kunci dan slot yang kami lihat, tapi soal atap. Ya kami lihat atap di ruang kamar, kami lihat atap di plafon ya, plafon di ruang kamar sama plafon di kamar mandi. Tidak ada masalah. Jadi ayo kita analisis yang paling sederhana, jejaknya adalah jejak faktual. Kalau analisis macam-macam ya boleh saja, semua orang analisis macam-macam ya itu bagus. Ya tapi mohon dikembalikan lagi menganalisis berdasarkan kondisi faktual di dalam peristiwa. Kalau enggak ya kita kemana-mana dan itu malah tidak membantu keluarga, tidak membantu penegak hukum untuk membuat terangnya peristiwa. Saya kasih bocoran. Spektrum tempat yang dilacak tidak hanya satu TKP, ya tempat kos-kosan, tapi ada beberapa tempat dan kami mendapatkan penjelasan yang utuh.
Utuh itu artinya tempatnya jelas, jejak digitalnya juga jelas, kesaksian orang itu. Jadi ayo kita berangkat dari ruang faktual seperti itu untuk menganalisis sebuah peristiwa. Nah, ini kan peristiwa yang konkret, bukan peristiwa yang tidak konkret. Kalau CCTV di kos-kosan tidak hanya dilihat dalam peristiwa tanggal 7, tanggal 8 saja, tapi sebelumnya juga dilihat. Nah, dari hasil pemantauan itu apakah ada golakan dari korban sebelum api meteor? Nanti biarkan penyidik yang menjelaskan, tapi tadi kami dikasih informasi itu dan ditunjukkan apa yang ada dalam CCTV-nya. Cak, berarti dari penjelasan tadi kan artinya barang bukti Polda sudah memiliki lengkap, termasuk rekam jejak Tinggal digital. otopsi aja. Nah, artinya sejauh ini tidak ada kendala dan hanya menunggu hasil otopsi saja ya? Semoga hanya tinggal otopsi saja dan segera bisa diumumkan. Karena ini penting, terangnya peristiwa membuat banyak hal bisa maksimal ya. Satu, minimal bagi keluarga akan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bagi penegakan hukum bisa menghadirkan kepastian hukumnya. Ya, kalau dari Kompolnas sendiri misalnya katakanlah, ini kan kasus seperti ini juga banyak kita terjadi gitu. Misalkan katakanlah bunuh diri gitu. Nah, sejauh mana menurut saya ini penting penyidik untuk mengungkap sampai pada motifnya gitu, untuk menghapuskan spekulasi yang berkembang di publik. Kami sih tidak mendorong apakah ini motifnya ABC dan lain sebagainya. Ya, yang paling penting adalah kondisi faktualnya apa yang terjadi, itu dulu dijawab dengan cara prosedur yang benar, dengan cara kerja yang kredibel. Dari situlah kita bisa melihat sebenarnya kenapa background peristiwanya ya kayak yang dialami oleh almarhum ini bisa terjadi. Jangan lupa subscribe ya.